Shalom. Namaku adalah Andreas Setiawan. Mengapa saya punya nama Andreas Setiawan? Oleh karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, dia akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, ini suatu perkara yang besar. Walaupun tempat tinggal saya di Jawa Timur, tapi saya sekarang bicara dengan saudara-saudara di Jakarta, Jawa Barat. Ini 12 jam perjalanan dengan kereta api. Tapi walaupun jauh, tapi saya bertekad untuk menjadi berkat bagi saudara. Oleh karena Yesus mengasihi saudara. Amin, saudara-saudara. Saya ada 1 istri dan 3 putri, dan tiga-tiganya semua sudah diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Putri yang pertama, Christina namanya, dia sebagai direktur suatu sekolah internasional bahasa Inggris. Yang kedua, Lydia, dia sebagai seorang dokter medis. Yang ketiga, sebagai seorang penginjil. Ruth namanya. Dan istri saya adalah Esther. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya akan menyampaikan hal-hal yang begitu penting yang saya alami dalam hidup saya, dan supaya saudara juga mengalami hal yang sama, oleh karena firman Allah itu kekal selama-lamanya. Pokok pembicaraan kita pada saat ini adalah lahir baru. Lahir dari atas. Lahir yang kedua kalinya. Itu yang dipercakapkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus, seorang Farisi. Saya akan membaca pokok pembicaraan pada saat ini, diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Yohanes, Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia pemimpin, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Mari sebelum kita melanjutkan acara kita dalam membahas firman Allah tentang lahir baru, kita berdoa. Bapa yang di surga, yang kami kenal dalam satu nama yang luar biasa dahsyatnya, nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, segala kuasa di langit dan bumi sudah diserahkan kepadanya, Yesus Kristus, dan segala kuasa-kuasa lain sudah ditaklukkan di bawah kaki salibnya. Pada saat ini kami mohon Tuhan, bukalah mata hati kami, telinga kami, supaya kami boleh mengerti firman Allah, mengalami firman Allah, dan berjalan hidup dengan firman Allah.
Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar dan mengalaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saudara pernah lihat seekor babi? Oh, babi itu kalau di desa-desa itu banyak, di Kalimantan juga banyak sekali. Babi itu dipelihara. Oleh karena apa? Karena saya juga pernah ke Kalimantan waktu 20 tahun yang lalu. Babi-babi itu dipelihara, gemuk, dan akhirnya juga buat makanan enak sekali, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau ada seekor babi, waktu itu masih kecil, kemudian dipelihara oleh majikannya, dimasukkan di suatu ruangan kamar tamu di sana, dicuci, dibersihkan, dimandiin, kemudian dikasih minyak wangi. Waduh, tinggal bersama dengan majikannya, babi itu wangi, bersih, bagus, saudara. Tapi tatkala majikannya lengah, ada pintu yang terbuka, saudara-saudara. Dan pada waktu babi itu lihat pintu terbuka, di halaman situ ada kotak lubang yang berisi air hujan yang sudah lama di situ. Air itu kotor, warnanya hijau, ada yang hitam. Babi itu waktu dia lihat ada air yang kotor di situ, dia langsung keluar dan nyebur ke lubang itu, saudara. Dan akhirnya bau yang wangi, minyak wangi, badannya sudah dimandiin, akhirnya kotor lagi jadi bau. Mengapa? Oleh karena dia babi, saudara. Dia babi, tidak bisa diubah, karena memang karakter babi itu tidak bisa diubah. Karakternya adalah babi. Saudara-saudara, suka yang kotor. Tuhan katakan, kalau kamu mau melihat kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan yang kedua kalinya. Dilahirkan dari Allah, dari atas. Kita semua mengalami kelahiran yang pertama, saudara-saudara. Melalui bapak ibu kita, lalu ibu kita melahirkan kita. Saudara-saudara, itu kelahiran yang pertama. Tapi itu setelah besar, setelah mulai remaja, orang sudah mulai nakal, bisa ngerti yang jelek, mengerti yang hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan hidupnya, suka gelap-gelapan dan sebagainya. Orang yang semacam begini, kalau belum dilahirkan kembali yang kedua kalinya, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Apalagi, saudara-saudara, itu syarat kerajaan Allah itu. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus mengalami pembaruan yang kedua kalinya. Dan pembaruan itu terus-menerus sampai akhirnya kita dipanggil Tuhan. Itu baru selesai, saudara-saudara. Maka pembaruan itu Tuhan adakan melalui, kalau bahasa sekarang itu, transformasi. Bahasa sekarang itu pembaruan dari dalam. Kamu harus dilahirkan kembali dan terus mengalami pembaruan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa artinya dilahirkan kembali? Menurut Alkitab, orang yang dilahirkan baru mengalami pembaharuan yang luar biasa di dalam hidupnya. Pembaruan yang dahsyat di dalam hidupnya ini. Kalau dulu hidupnya dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri, hawa nafsu kedagingannya sendiri. Sekarang orang yang mengalami kelahiran baru, dia dikuasai oleh hati yang disucikan oleh darah Yesus. Dulu dikuasai oleh hawa nafsu, sekarang dikuasai oleh kesucian dari Tuhan. Dahulu
sebelum dilahirkan kembali, hidupnya suka yang gelap-gelap, saudara-saudara. Suka yang ngumpet-ngumpet sendiri. Suka bukan tempat yang terang, nanti ketahuan orang. Kalau mau mencuri, ngumpet dulu dan sebagainya, saudara-saudara. Itu sifat yang dulu, sifat kedagingan, sifat hawa nafsu. Tapi orang yang dilahirkan baru, sifatnya lain sama sekali. Dia hidupnya di dalam terang yang daripada Tuhan. Pembaruan yang dahsyat yang dialami di dalam Tuhan. Saudara-saudara, orang yang dikuasai oleh hidup daging, firman Allah katakan, upah dosa itu mati. Tetapi hidup, orang yang hidup di dalam anugerah Allah, itu adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Orang yang belum mengalami lahir baru, dia hidup di dalam mengalami akibat dosa itu adalah upah dosa itu kematian. Tapi seorang yang mengalami lahir baru, dia akan mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan, mengalami hidup yang baru. Dan orang yang mengalami hidup yang baru, dia menjadi warga negara kerajaan Allah sendiri. Kita semua menjadi warga negara Indonesia. Tetapi kalau kita mengalami kehidupan yang baru, lahir baru dari roh Tuhan, kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Dan kalau dulu sebelum kita mengalami lahir baru, kita adalah orang asing bagi warga negara kerajaan surga. Orang yang mengalami kelahiran baru, keinginannya diubah sama sekali. Keinginannya dulu kalau belum dilahirkan baru, keinginannya hanya sifatnya kedagingan, menuruti egoisme, mengikuti hawa nafsunya sendiri. Tapi sekarang saudara-saudara diubah. Saya mau mengikuti Tuhan, punya keinginan mengikuti Dia. Dulu tujuan hidup sebelum dilahirkan baru, tujuan hidupnya adalah untuk kepentingan diri sendiri, untuk mencari kepuasan diri sendiri. Tetapi sekarang diubah mencari untuk kemuliaan nama Tuhan. Sasaran hidupnya juga berubah sama sekali. Dahulu sifatnya itu ke kiri, sekarang harus berbalik ke kanan. Itulah yang disebut pembaruan, pertobatan 180 derajat. Nah, saudara-saudara, seorang yang belum dilahirkan baru, sifatnya tamak. Tahu ya tamak ya? Yang dipikirkan cari duit saja, uang saja. Tidak peduli orang lain diganggu, dicuri uangnya, dicopet. Itu kalau di kota-kota itu banyak gitu, dicopet, nodong dan sebagainya. Keinginannya untuk memuaskan diri dengan ketamaan, rakus akan uang. Tapi orang yang sudah mengalami lahir baru, hidupnya dikuasai oleh murah hati, ingin menolong orang lain. Bagaimana bisa menolong orang ini supaya hidupnya tidak melarat, hidupnya tidak kekurangan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kalau seorang belum dilahirkan baru, maka pikirannya itu kotor, cemar sekali, kotor sudah. Sekarang pikirannya bersih. Wah, itu kok istrinya orang lagi, kok cantik ya, tidak peduli istrinya orang, digarap sampai akhirnya diseret dan diperkosa. Istrinya orang diambil seenaknya, sedangkan dia sendiri sudah punya istri, kawinnya 2 istri, 3 istri. Oh, itu pikirannya kotor, cemar sekali. Daripada pikiran yang kotor, akhirnya tindakannya juga kotor, bersinah, saudara-saudara.
bersinar. Nah, saudara-saudara, kalau seorang belum dilahirkan baru, hatinya itu penuh dengan dendam kesumat. Saya tidak bisa mengampuni orang ini. Saya tidak bisa memaafkan dia. Tapi setelah dia dibarui oleh Roh Kudus, bertobat dari dosanya, hidupnya berdasarkan pengampunan. Mengampuni orang yang bersalah. Saudara-saudara, kalau dulunya seorang yang belum dilahirkan baru ini sifatnya begitu sombong sekali, sombong sekali. Kalau tidak ada saya, desa ini tidak ada listriknya katanya. Kalau tidak ada saya, jalan ini tidak ada di aspal dan sebagainya. Sombong sekali. Tapi sekarang hidupnya rendah hati, rendah hati. Sebelum bertobat, sebelum dilahirkan baru, sukanya itu saben malam judi terus. Habiskan uang untuk mencari untung, orang lain kalah biar saya menang. Tapi setelah hidup baru, hidupnya tidak berjudi lagi. Nah, sudah dulu suka mabuk-mabuk, minumnya tua saja, saudara-saudara. Tapi sekarang sudah tidak mabuk lagi. Nah, saudara-saudara, itu pembaruan yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia sendiri. Kalau dikerjakan manusia paling-paling sebulan sudah kumat lagi, saudara-saudara. Tapi ini dikerjakan oleh Roh Kudus dari Allah sendiri yang mau membarui hidup seseorang, dan itu akan terus berjalan. Nah, saudara-saudara, Pak Andreas kok bisa ngomong begitu ya? Soalnya Pak Andreas mengalami itu sendiri, saudara-saudara. Mengalami. Ya, Pak Andreas ini ya waktu masih kecil, saya dari keluarga Kristen, saudara-saudara. Ayah saya seorang pendeta, saudara-saudara. Ayah saya sebelumnya dia adalah seorang yang belum Kristen. Dia dulu suka menyembah, ayah saya ini di Jawa Tengah, dia suka menyembah berhala. Tokonya besar, orang banyak duit, kalau malam judi, saudara-saudara. Ada orang-orang kasih tahu, percayalah sama Yesus, bertobatlah sama Yesus. Ya masuk sini, keluar sini. Tapi suatu hari dia sakit. Pada waktu dia sakit, salah minum obat, sudah. Sebab dia punya toko waktu itu jual obat, tapi dia tidak baca resepnya obat itu. Dia minum obat, salah nih. Akhirnya obat itu jadi racun, dan perutnya begitu besar sampai tidak bisa duduk, hanya tidur di bawah. Lalu ada seorang teman bilang, mati kamu, salah obat, mati kamu. Masa mati, dia bilang. Dalam hatinya bilang, masa mati, saya masih muda, anak saya masih kecil-kecil, kalau mati bagaimana? Lalu waktu itu dia ingat nama Yesus, saudara. Dulu dia sudah dengar nama Yesus, tapi masuk sini, keluar sini. Sekarang dia ingat nama Yesus di sini, masuk sini, terus masuk ke dalam. Dan dia walaupun belum jadi orang Kristen, saudara-saudara, dia bisa berdoa. Dia berdoa begini, Tuhan Yesus, kalau engkau memang sungguh ada, dan kalau engkau sungguh berkuasa, sembuhkan sakit saya. Dan sesudah itu, saya mau jadi Kristen. Itu janjinya. Aduh, saudara-saudara, tepat sekali. Tuhan itu dengar. Tuhan pilih ayah saya ini. Sesudah dia berdoa, aduh, perutnya itu mulus sekali, mulus, aduh, mulus sekali, aduh, mulus sakit, tolong gitu, tolong bawa saya ke belakang gitu. Dan dia masuk ke kakus, saudara-saudara, WC ya, di belakang itu 1 jam, keluarkan kotorannya itu 1 jam. Waduh, kotoran itu keluar semua, racun semua keluar, warnanya hitam itu keluar semua, kempes. Akhirnya dia sembuh. Dan puji Tuhan,
Dia dipakai Tuhan secara luar biasa, banyak orang didoakan sembuh, dan akhirnya dia menjadi pendeta, saudara-saudara. Dulu penyembah berhala, tokonya besar, tukang judi, bertobat, akhirnya menjadi hamba Tuhan, dan Tuhan pakai. Walaupun dia sudah menjadi pendeta, saudara-saudara, itu tidak otomatis anaknya menjadi Kristen. Dan kemudian sudah dia ditabiskan jadi pendeta. Saya dikandung oleh ibu saya. Tidak otomatis kalau ayah saya Kristen, ibu saya Kristen, saya Kristen, tidak. Mengapa saya tahu? Waktu itu saya masih sekolah SD di kota sendiri, kemudian masuk SMP di kota besar Semarang, saudara-saudara, Jawa Tengah. Ternyata di Semarang, karena ayah saya itu punya toko, masih punya toko, anak yang paling kecil itu saya sendiri, Andreas. Saya itu nomor 9, saudara-saudara. Dimanja sekali. Kalau ambil uang itu tidak minta mama, minta uang tidak usah, tinggal ambil lacinya, ambil seberapa aja. Dan saya pergi ke kota besar, saya sekolah di sana. Tetapi ternyata waktu di kota besar tidak pernah belajar, saudara-saudara. Pagi sekolah, siang pulang, makan, in the course, tidak ada yang ngontrol. Akhirnya kalau jam 2 siang main pingpong, lalu jam 5 sore nonton bioskop. Selesai nonton bioskop jam 5, jam 7 nonton lagi. Setelah selesai jam 7, jam 9 nonton lagi. Jadi tiap malam itu 3 gedung bioskop yang saya masuki. Nah, saudara-saudara yang diberkati, kalau hari Minggu setelah keluar dari gereja jam 8 sampai jam 9, jam 10 nonton lagi, saudara-saudara. Jadi kalau hari Minggu itu nontonnya 4 kali. Karena apa? Karena uangnya banyak waktu itu ya. Saya tidak menyadari bahwa saya itu belum dilahirkan kembali, walaupun saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Saya tidak menyadari bahwa orang tua saya itu mencari uang, tokonya dari pagi sampai sore. Saya tidak menyadari itu harus kerja keras. Saya tinggal buang dengan gampang. Sudah tahu akibatnya. Karena saya tidak pernah belajar, raport saya itu merah semua. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah kehidupan bergelimpangan dengan dosa itu karena kekosongan, mementingkan diri sendiri. Ada satu kebaktian di gereja, saya hadir waktu itu. Ada KKR. Dan hamba Tuhan itu diurapi oleh Tuhan secara luar biasa. Dan akhirnya hamba Tuhan ini menonton, siapa yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maju ke depan. Saya di belakang, sudah waktu itu. Ratusan pemuda-pemudi, termasuk saya di sana. Seperti ada satu kuasa yang mendorong saya, ayo maju ke depan. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Nah, saudara-saudara, saat itu merupakan saat yang penting buat saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu terjadi umur 16 tahun, saudara. Saya memuji Tuhan karena Tuhan tangkap saya masih muda. Jadi sampai sekarang itu saya belum pernah kena pengaruh perjudian, pengaruh WTS, perempuan pelacur, tidak pernah, saudara-saudara. Tapi kekosongan itu ada. Tapi pada waktu saya terima Yesus, saya undang Yesus, ampuni saya. Saya orang berdosa, membuang uang dengan menggunakan uang ini dengan enak nonton bioskop, 1 film, 2 film, 3 film, kalau minggu 4 film, dan itu bintang film itu menjadi Tuhan saya, bukan Yesus Kristus. Sekarang saya buang itu semua dan Tuhan Yesus masuk di sini. Terjadi perubahan. Sampai akhirnya saya menyelesaikan studi saya di SMP, kemudian saya sekolah pendeta.
Nah, di sekolah pendeta itu mulai dipimpin, dididik, bisa mengikuti. Sampai jadi pendeta sekarang ini, saya menjadi pendeta sudah 40 tahun, sudah saudara. Mulai umur 23, sekarang sudah 64 umur saya. 40 tahun lebih menjadi pendeta. Saya ketemu sama mantan kepala SMP saya, saudara. Bapak, saya punya rapot ini dulu kok banyak merah ya. Apa saya ini bodoh? Kok merah semua? Mantan kepala SMP saya waktu itu katakan, sebenarnya kamu tidak bodoh, salah asuh, katanya begitu. Jadi begitulah. Ternyata kamu jadi pendeta saya kok baik sekali, katanya. Pandai juga kamu ini, katanya. Oh begitu ya, jadi dulu salah asuh. Oh puji Tuhan. Saya saksikan di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Dia tidak pernah mengecewakan saya, walaupun saya kadang-kadang mengecewakan dia. Amin, saudara. Nah, saudara-saudara, saya mengalami itu kelahiran baru dan hidup selanjutnya. Tuhan Yesus, Engkau menjadi bos saya. Ayah saya mengalami kelahiran baru karena mau mati. Saya mengalami kelahiran baru tatkala saya remaja. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaan yang begitu penting pada saat ini adalah, sudahkah saudara dilahirkan baru? Sudahkah saudara dilahirkan baru? Sudahkah saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara? Sudahkah saudara menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat saudara? Menjadi bos saudara, menjadi direktur saudara. Bukan aku lagi, bukan setan lagi, dia itu. Nah, saudara-saudara, saya ajak saudara-saudara pada saat ini memberi kesempatan kepada saudara-saudara dengan iman, dengan hati yang terbuka, mengundang Tuhan, dan kita mau berdoa bersama-sama dalam doa penyerahan diri kepada Tuhan. Saya undang saudara-saudara untuk menaruh tangan kanan saudara di dada sebelah kiri dan tangan kanan diangkat begini, dan saudara berdoa, dan saya akan berdoa untuk saudara dengan iman kepada Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, tangan di dada, tangan kanan di dada sebelah kiri, tangan kiri naik ke atas. Doanya langsung kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku orang yang berdosa. Aku tidak sadar bahwa aku di dalam lembah-lembah dosa. Aku seringkali mengikuti keinginanku sendiri. Aku seringkali mementingkan diriku sendiri. Aku terlalu egois. Aku terlalu mencari kepuasan sendiri. Aku sering tamak, rakus Tuhan. Aku pikiranku kotor, suka berjudi. Oh Tuhan, Engkau berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya ganti domba-dombanya. Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia hanya memiliki satu tujuan, untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa isi dunia ini. Tuhan Yesus, termasuk aku Tuhan. Ampunilah dosa-dosaku. Aku mengaku tidak ada perkara yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan biarlah darah Yesus menyucikan aku dari segala dosaku. Dan pada saat ini, saya undang Tuhan Yesus
masuk dalam hatiku. Tuhan Yesus menjadi bos saya. Tuhan Yesus menjadi Tuhan saya satu-satunya. Tuhan Yesus menjadi juru selamat saya. Dan saat ini saya menyerahkan diri saya hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Saya yakin Tuhan mau terima hidup saya. Mulai saat ini saya boleh mengalami kelahiran baru. Saat ini saya boleh mengalami pengampunan dosa. Saat ini saya boleh mengalami Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Engkau mau mengampuni saya. Dan saya terima itu semua dengan iman kepadamu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Kalau Dia memberkati hidup saya, maka Dia yang sama juga memberkati saudara. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini, kalau saudara menerima Dia, maka saudara akan menjadi orang yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Demikian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jikalau barang seorang hidup dalam Kristus, ialah kejadian yang baru. Maka yang lama berlalu, yang baru terbit. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati saudara dan keluarga.